Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi para mahasiswa-mahasiswi, para sahabat-sahabati, para pemerhati pendidikan siapapun dan dimanapun Anda berada. Pada konteks mencerdaskan dan mentransformasi ideologi pada ranah kepenulisan, pada konteks ini saya ingin membersamai sedikit tentang perspektif keterampilan menulis. Konsep dan sistem yang tertuang pada konteks keterampilan menulis kita petakan, kita rinci, kita uraikan secara bersama-sama secara detail. Mata kuliah keterampilan menulis suatu mata kuliah yang mempunyai peran penting dalam bidang keilmuan. Segala macam tugas akhir di perguruan tinggi tentunya tidak akan lepas dari ikatan ilmiah. Banyak mahasiswa kuliahnya tertunda, banyak mahasiswa kuliahnya tidak selesai disebabkan tugas akhirnya belum selesai. Selain itu, prasyarat kenaikan jabatan guru maupun dosen harus punya tulisan ilmiah yang dipublikasikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah keterampilan menulis selalu terintegrasi dengan mata kuliah keterampilan berbahasa yang lainnya. Keterampilan berbahasa yang dimaksud diantaranya keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut diumpamakan sebagai permainan catur, diumpamakan sebagai satu tim dalam kesebelasan permainan sepak bola. Masing-masing saling berhubungan, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menyempurnakan antara lini ke lini, antara penjuru ke penjuru. Apa yang dimaksud bahwa empat keterampilan bahasa itu saling berhubungan? Sebagai bukti nyata bahwa keempat keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis saling berhubungan, saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Ketika peserta didik ada masalah dalam satu keterampilan, ketika mahasiswa ada masalah dalam satu keterampilan, dalam hal ini keterampilan membaca misalkan, peserta didik atau mahasiswa itu tidak bisa melihat atau tidak menguasai keterampilan itu ya. Tidak bisa membaca, tidak bisa mengetahui tulisan yang berada pada media tulis, secara otomatis peserta didik atau mahasiswa itu akan kesulitan untuk menguasai keterampilan membaca. Baik membaca kata, membaca frasa, membaca kalimat, wacana, dan lain sebagainya. Ketika keterampilan membaca sudah ada gangguan, ketika mahasiswa atau peserta didik ada satu keterampilan dari keterampilan bahasa, secara otomatis semuanya akan berpengaruh. Terutama di sini adalah keterampilan menulis. Itulah yang dimaksud bahwa keterampilan menulis sangat penting. Kemudian saling berhubungan, ada integrasi dengan keterampilan bahasa atau empat keterampilan dalam keterampilan bahasa. Para mahasiswa, para sahabat-sahabati, para pemerhati pendidikan yang saya banggakan, banyak paradigma pemerhati pendidikan menulis membutuhkan skill, membutuhkan keahlian, tetapi narasi saya, keahlian dan skill kalau tidak diimbangi dengan pembiasaan, tentunya semuanya akan hampa.
Menulis tidak jauh berbeda dengan kita berkomunikasi. Menulis tidak jauh berbeda dengan kita berkomunikasi kepada orang lain. Menulis sama seperti anak yang baru datang dari sekolah TK misalnya, bercerita kepada ayah dan ibunya. Menulis sama seperti siswa berkomunikasi dengan guru di dalam kelas. Jadi menulis tidak hanya membutuhkan keahlian. Menulis tidak hanya membutuhkan bakat atau potensi, tetapi harus diiringi oleh kemauan. Jika kita berpikir sejenak, ketika guru dan dosen memberi nasihat kepada siswanya yang tidak pernah sadar bahwa menulis itu penting, atau para pimpinan memberi nasihat kepada bawahannya karena tidak disiplin dan tidak patuh kepada aturan, atau orang tua memberi nasihat kepada anaknya karena dia tidak pernah berbuat baik. Semua itu selain memberi nasihat, menegur dan memberi peringatan, alangkah baiknya dan lebih efisiennya jika itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan itu berbentuk karya atau menjadikan karya seperti buku yang sudah ber-ISBN. Saya memberikan definisi bahwa menulis suatu wujud real produktivitas seseorang dalam dunia akademik. Jadi seperti apapun alasannya bahwa seorang yang pandai di dalam bidang keilmuan, jika tidak dibuktikan dengan fakta tulisan, semua itu hanya menjadi cerita lisan. Cerita lisan tentunya cepat habis, tentunya tetap cepat musnah, cepat tertelan arus. Sebuah alasan yang akurat, seorang bisa dikatakan pandai apabila sudah menulis karya, terutama yang berbentuk buku. Itu adalah wujud kepandaian seorang akan tampak jika sudah banyak karyanya. Diutamakan adalah menulis yang berbentuk buku, baik misalkan buku ilmiah atau buku non-ilmiah. Hadirin sahabat-sahabati para mahasiswa, dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan, saya ingin menjabarkan tentang perspektif keterampilan menulis. Saya ingin merangkum kisi-kisi sebagai standarisasi untuk menjembatani ketercapaiannya mata kuliah keterampilan menulis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang kalimat efektif serta bisa mengaplikasikan ke dalam wacana. Tidak hanya paham saja tetapi mampu menulis. Yang kedua, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang paragraf. Kemudian setelah paham, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan. Yang ketiga, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang menulis karya sastra. Karya sastra ini banyak, puisi misalkan, drama dan lain sebagainya. Yang keempat, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang bentuk-bentuk karya ilmiah. Apa saja bentuk-bentuk karya ilmiah, seperti skripsi, artikel dan lain sebagainya. Yang kelima, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang menulis berita. Yang keenam, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang esai. Di sini tidak hanya memahami, tetapi bagaimana nanti bisa mengaplikasikan. Yang ketujuh, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang sistematika menulis resensi. Setelah paham tentang sistem, baru bisa nanti
mengaplikasikan, bisa menulis. Kemudian yang kedelapan, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang menulis makalah. Yang kesembilan, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang kutipan ya. Kutipan ini yang sering disalahgunakan, ditafsirkan oleh mahasiswa baik secara teori atau secara praktiknya. Kemudian ke-10, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang sistematika artikel jurnal. Kemudian ke-11, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang langkah-langkah menulis skripsi. Ini yang paling penting bagi mahasiswa, khususnya program S1 ya. Kemudian yang ke-12, mengupayakan mahasiswa mampu memahami tentang menulis daftar pustaka. Sahabat-sahabati, kiranya itu poin-poin penting yang bisa saya sampaikan pada konteks mencerdaskan, mengembangkan keahlian dalam kepenulisan. Jika ada narasi dari saya yang salah ya, jika ada argumentasi dari saya yang kurang pantas, saya sebagai pribadi selaku dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.